Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, hari kiamat merupakan peristiwa kehancuran alam semesta dan menjadi awal bagi kehidupan yang kekal. Sebelum menuju surga atau neraka, umat manusia akan dibangkitkan lalu dikumpulkan di padang mahsyar untuk menjalani pengadilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh manusia berkumpul dari awal penciptaan sampai akhir masa kehidupan dunia. Meski di antara banyaknya manusia saat itu, Nabi Muhammad SAW akan mengenal umatnya ketika datang ke telaga dengan ciri-ciri khusus. Lantas, bagaimanakah cara Rasulullah SAW akan mengenali umatnya? Berikut ini informasinya. Simak terus video ini, namun sebelum lanjut ke videonya silahkan tekan tombol subscribe dan tombol lonceng di bawah ini sebagai bentuk dukungan kalian agar channel ini tetap terus menyebarkan informasi seputar Islam. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Sahabat Muslim, padang mahsyar dijelaskan sebagai tempat yang mana tanahnya datar dan berwarna putih yang tidak ada sedikit pun ada gundukan, gunung, danau, atau bangunan yang dikenali manusia. Hal ini seperti yang disebutkan dalam hadis Sahih Muslim. Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat kelak, manusia akan dikumpulkan di bumi yang sangat putih, berbentuk bulat pipi dan datar, tanpa ada tanda bagi siapapun di atasnya. Hadis riwayat Muslim. Di hari itu, semua nabi dan semua manusia sibuk dengan dirinya sendiri karena setiap manusia pada hari pengadilan akan hadir di mahsyar diiringi dengan dua malaikat, yang satu sebagai pengiringnya dan yang satu lagi sebagai saksi atas segala perbuatannya di dunia. Namun, satu-satunya manusia yang paling sibuk luar biasa pada saat itu adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau SAW sibuk untuk menyelamatkan umatnya. Beliau SAW mencari umatnya dan hal inilah yang membuat umat muslim bertanya, bagaimanakah cara Rasulullah mengenali umatnya ketika di padang mahsyar nanti? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ingatlah suatu hari yang di hari itu kami panggil tiap umatnya dengan pemimpinnya. Quran Surat Al-Isra ayat 71. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, pemimpin kebaikan dan pemimpin kesesatan. Anas bin Malik berkata, arti pemimpin adalah nabi setiap umat. Ayat ini menjelaskan bahwa umat manusia pada hari kiamat dipanggil secara berkelompok, dan umat Islam dipanggil pada kelompok yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Dengan ini kita bisa memahami bahwa Nabi mengenal umatnya ketika umatnya berada pada kelompok yang bersama dengannya. Di sisi lain, umat Islam memiliki ciri tersendiri yang dengannya Nabi Muhammad SAW mengenal mereka. Nabi SAW menjelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah nomor 4296 dalam kitab Zuhud. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Al-Ala bin Abdurrahman, dari ayahnya dari Abu Hurairah, dari Nabi Muhammad SAW, bahwa beliau pernah mendatangi pemakaman dan beliau mengucapkan salam kepada ahli kubur. Beliau mengucapkan, semoga keselamatan senantiasa tercurah bagimu, rumah bagi kaum muslimin, dan insya Allah kami akan menyusulmu. Lalu beliau bersabda, sungguh kami berharap untuk dapat berjumpa dengan saudara-saudara kami ini. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah kami bukan saudara-saudaramu? Beliau menjawab, kalian adalah para sahabatku dan saudara-saudaraku yang datang setelahku. Sesungguhnya aku menunggu kalian di telagaku. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana Anda bisa mengenali orang-orang yang tidak Anda ketahui dari umatmu? Beliau menjawab, bagaimana menurut kalian jika seseorang memiliki kuda berbulu putih di muka dan di kedua pergelangan kakinya, di tengah-tengah gerombolan kuda hitam pekat, bukankah ia dapat dikenali? Mereka menjawab, tentu. Beliau bersabda, sesungguhnya mereka datang pada hari kiamat dengan muka
dan kedua pergelangan tangan dan kaki mereka yang putih bekas air wudhu. Beliau bersabda, "Aku menunggu kalian di tepi telaga." Lalu beliau melanjutkan, "Ketahuilah bahwa telagaku akan dijaga sebagaimana dijaganya telaga dari unta yang tersesat." Kemudian aku memanggil mereka, "Mari datanglah." Maka dikatakan, "Sesungguhnya mereka telah merubahnya setelahmu, serta mereka masih terus membalikkan badannya." Maka aku berkata, "Majulah, majulah." Hadis riwayat Sunan Ibnu Majah. Dari ayat dan hadis yang sudah disebutkan tersebut, kita bisa mengetahui bahwa Rasulullah SAW mengenal umatnya melalui dua perkara. Yang pertama adalah pada hari kiamat umat Islam dipanggil bersama pemimpinnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah tanda putih bercahaya pada wajah, kaki, dan tangan yang merupakan tempat air wudhu, sehingga tanda tersebut menjadi pembeda dari umat manusia yang lain. Selain itu, Rasulullah SAW dapat mengenali mereka lewat bekas tanda dalam sujudnya. Dalam hadis lainnya, Rasulullah SAW bersabda sebagaimana dinukilkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jika Allah hendak memberi rahmat orang-orang yang dikehendakinya dari penghuni neraka, Allah akan memerintahkan para malaikat untuk mengeluarkan orang-orang yang beribadah kepada Allah. Para malaikat pun mengeluarkan mereka. Para malaikat itu mengenali mereka dari bekas sujud. Allah mengharamkan neraka untuk membakar bekas sujud, maka mereka pun keluar dari neraka. Seluruh badan anak Adam akan dibakar oleh neraka kecuali bekas sujud. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat Muslim, demikianlah cara Rasulullah SAW mengenali umatnya di padang mahsyar. Semoga kita semuanya adalah orang-orang yang dikenali Rasulullah SAW dan termasuk golongan umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.